Berikut kutipannya yang diambil dari Evangelism halaman 614-615 yang berkata, Bapa adalah segenap kepenuhan dari kealahan secara badani dan tidak terlihat oleh mata manusia. Anak adalah segenap kepenuhan dari kealahan yang diwujudkan. Firman Allah menyatakan bahwa Dia adalah bentuk wujud dari pribadinya. Allah mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak lahirnya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Di sini ditunjukkan kepribadian dari Bapa. Penghibur yang dijanjikan Kristus untuk dikirim setelah Dia naik ke surga adalah roh dalam segenap kepenuhan dari kealahan, mewujudkan kuasa karunia ilahi kepada semua yang menerima dan percaya pada Kristus sebagai seorang juru selamat pribadi. Ada 3 pribadi yang hidup dari trio surgawi. Dalam nama 3 kuasa besar ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka yang menerima Kristus melalui iman yang hidup dibaptiskan, dan kuasa-kuasa ini akan bekerja sama dengan pelaku-pelaku taat surga dalam usaha mereka untuk menghidupkan kehidupan baru dalam Kristus. Nah, dari kutipan ini perlu kita perhatikan dengan baik-baik tentang kalimat-kalimat berikut ini. Mari kita lihat tabelnya. Kita ringkaskan. Disebutkan Bapa adalah seluruh kepenuhan dari kealahan. Anak adalah seluruh kepenuhan dari kealahan. Penghibur itu adalah roh di dalam seluruh kepenuhan dari kealahan. Saya senang karena pendeta selalu melihat susunan kata dan maksud dari kalimat yang sedang disampaikan. Nah, pelajaran ini bisa jadi perhatian pendeta karena ada hubungannya dengan penggunaan kata. Terkesan sederhana, tetapi Nyonya White dipimpin oleh roh menuliskan 2 huruf yang mempunyai makna mendalam. Nyonya White menghubungkan subjek Bapa dan Anak kepada seluruh kepenuhan dari kealahan dengan kata sambung is dalam bahasa Inggris atau diterjemahkan menjadi adalah dalam bahasa Indonesia. Nyonya White tidak menggunakan kata sambung is atau adalah untuk menghubungkan roh atau penghibur dengan seluruh kepenuhan dari kealahan. Nyonya White menggunakan kata sambung in atau di dalam untuk menghubungkan subjek penghibur yang adalah roh dengan seluruh kepenuhan dari kealahan. Sungguh suatu perbedaan yang jelas, bahwa roh itu di dalam seluruh kepenuhan dari kealahan. Nah, siapakah yang adalah seluruh kepenuhan dari kealahan? Hanya Bapa dan Anak. Karenanya, roh itu ada di dalam Bapa dan Anak. Roh atau penghibur itu bukan oknum lain yang berbeda. Kalau memang berbeda, maka Nyonya White akan tulis menggunakan kata sambung is. Namun tidak, Nyonya White tahu bahwa penghibur itu bukan oknum lain yang berbeda, tetapi roh yang di dalam Bapa dan Anak. Itu sebabnya roh nubuat menyatakan dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 yang berkata, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah sang penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Dia di sini adalah Kristus. Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Kristuslah sang penghibur itu. Dan perhatikan ayat berikut ini dari Yohanes pasal 17. Yang pertama, Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Siapa kita ini? Bapa dan Anak. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kemudian Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Inilah yang Nyonya White maksudkan penghibur itu di dalam seluruh kepenuhan dari kealahan, yaitu Bapa dan Anak. Sebab Bapa di dalam Anak melalui kehadiran rohnya Bapa, dan Anak di dalam umatnya melalui kehadiran roh yang Anak terima dari Bapa, yang kemudian disebut Roh Kristus. Sebab memang Yesuslah sang penghibur, dan Dia hadir melalui kehadiran rohnya. Lalu kenapa Nyonya White sebut Heavenly Trio? Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini dari manuskrip Releases 1084 tahun 1899 yang berkata,
Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu adalah lebih berguna untuk mereka bahwa dia harus tinggalkan mereka, pergi kepada Bapanya dan mengirim Roh Kudus sebagai penerusnya di atas bumi. Roh Kudus adalah dirinya, dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Dia akan mewakili kehadiran dirinya melalui Roh Kudusnya sebagai yang hadir di mana-mana. Terus terang, pendeta, banyak umat Advent yang belum tahu tentang kutipan ini dan belum menerima penjelasan. Kutipan ini penting dipahami oleh umat Advent agar mengerti apa dan siapa Roh Kudus itu. Roh Kudus itu dilepaskan dari kemanusiaan Yesus. Inilah yang Yesus maksudkan dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Bahwa roh yang adalah air hidup tersebut belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Itulah sebabnya Yesus harus pergi agar dia dimuliakan dan dapat mengutus penghibur tersebut, yaitu rohnya yang kudus. Nah, perhatikan bahwa roh itu dilepaskan dari pribadi kemanusiaan Yesus dan tidak bergantung padanya, atau dalam bahasa Inggris disebut independent thereof. Karenanya, roh tersebut dapat bertindak layaknya pribadi atau oknum. Oleh sebab itu, Heavenly Trio adalah Testimonies Volume 9, halaman 189 tahun 1909 menjelaskan. Biarlah mereka berterima kasih kepada Allah untuk rahmat-Nya yang berlipat ganda dan ramah seorang terhadap yang lain. Mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu roh, Roh Kristus, untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Mau mengalami persatuan dalam jemaat, miliki Bapa dan Anak dan Roh Anak Allah, Roh Kristus. Inilah Heavenly Trio yang Nyonya White maksudkan. Heavenly Trio tidak sama dengan Trinitas. Nah, dalam rekaman, pendeta mengatakan secara implisit bahwa mengurangi atau menambah kata tidak masalah bagi pendeta. Namun mohon maaf pendeta, bagi kami itu masalah. Sebab tulisan Roh Nubuat adalah kesaksian Yesus Kristus. Bukan hak kita manusia untuk mengurangi atau menambah. Namun kembali, itu pilihan pendeta. Kami hanya menghimbau. Saya sebenarnya mengharapkan tanggapan pendeta tentang Heavenly Trio dengan penjelasan Roh Nubuat dan Alkitab. Namun saya belum dapatkan. Karenanya, saya berikan secara ringkas apa yang kami pelajari sesuai cara yang Nyonya White nasihatkan. Semoga ini menjadi perenungan pendeta. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.